Semangat. Masih semangat kan? Nah, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Jamaah Haji 2025. Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Salamun Nuh, yang insya Allah akan berangkat tahun ini bersama-sama kita. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Makroji, yang juga akan berangkat sama-sama tahun ini. Dan juga Ustadz Dadang Hawari. Semuanya insya Allah ini akan berangkat semua. Siap ya? Siap. Nah, saya mau kasih yel-yel dulu. Kalau saya bilang Haji 2025, jawabannya Haji sehat, Haji kuat, Haji mabrur. Tes ya. Siap. Haji 2025, Haji sehat, Haji kuat, Haji Masya Allah. Satu kali lagi ya. Haji 2025, Haji sehat, Haji kuat, Haji mabrur. Masya Allah, luar biasa ini ya. Jadi harus sehat, harus kuat, biar mabrur. Amin ya. Oke. Bapak Ibu, hari ini tema saya itu tentang sholat, tata caranya di pesawat. Ya. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, saya mau ajak dulu Bapak Ibu untuk bertasbih bersama. Ya. Subhanallah. Semangat. Wala ilaha. Ayo Pak, semangat Pak. Wallahu akbar. Wala haula illa billah. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Wala haula illa billah. Satu kali lagi biar ganjil. Subhanallah. Wallahu akbar. Wala sini mak, sini mak, maju, ayo sini. Lah, nggak mau maju. Ayo sini, sini mak, sini bangun, bangun ayo. Nggak apa-apa, ini mic soalnya nggak nyampe saya. Sini mak, ayo. Masya Allah. Ayo mak, kasih hadiah. Sini mak, kemarian mak. Masya Allah. Pegang mak. Dari mana mak? Saya dari Kampung Hutan, Pasar Mas, Berdayakan. Kampung Hutan tuh mana sih mak? Kampung Hutan ini dekat UDL. Deketin mic-nya. UDL. Ah, deketin gitu mak ya. Apa nama batu bara? Iya mak. Itu. Tadi kan kita tasbih bareng-bareng. Iya. Coba mak, coba deh.
Saya. Subhanallah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Coba. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Wala ya si mama mak pergi haji berdua apa sendiri? Berdua. Mana aki-akinya? Tahu. Mana aki-akinya? Lah, Mana itu? aki-akinya nggak ada nih? Ada. Oh itu, sini Kong, sini Kong, sini mak. Itu mak yang pakai kacamata. Oh bukan. Jangan sampai laki orang Maya di aku ya. Loh, alin orangan. Mana? Oh ini, mau maju nggak Kong? Mau maju nggak? Oh enggak. Mak bisa mak. Coba mak, yang tadi. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala Deketin. ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Enggak berak itu kan enggak berak mah enggak ya? Oke. Bapak-bapak ada yang mau coba? Aki mau coba Ki? Mau coba Ki? Sini Ki. Ayo sini. Coba. Apa? Saya nggak nyampe mic-nya soalnya Ki. Ayo maju. Jangan malu. Ki, masuk YouTube Ki, masuk YouTube. Ya. Sini Ki, sini. Nih. Tuh YouTube-nya tuh. Coba baca Ki. Pegang mic-nya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Dari mana Ki? Dari SMP 2. Oh, Babelan Kota. Iya, sehat. Anda nenek-neneknya ada? Ada. Mana nunjuk? Mana nenek? Nenek-neneknya mana? Ini Mak. Benar. Benar. Aku nggak kenal Ki itu. Nenek-neneknya nggak kenal. Mana? Duduk Ki. Masya Allah, luar biasa ya. Bu. Tahu nggak kenapa ibu bapak saya coba baca tasbih tadi? Ya, ini saya tanya nih. Ini kita anggap Ka'bah nih ya. Ini Ka'bah kita anggap. Nggak ada kotaknya soal di sini ya. Ini Ka'bah, ya. Terus ibu mulai tawaf, angkat tangan kanan. Kemudian bilang Bismillahi Allahu Akbar, kecup. Ya, kecup Mak. Gitu. Terus jalan kan? Yang dibaca apa Mak? Nah, yang dibaca Subhanallah walhamdulillah. Tuh. Makanya harus bisa. Ya. Sekarang saya tanya lagi nih. Tawaf itu berapa putaran? Berapa Mak? 7. Boleh ditambahin nggak? Kali dosanya banyak ya, orang-orang 7 saya 8. Boleh dikurangin nggak? Boleh dikurangin nggak? Nggak. Kalau ada jamaah yang tawaf 7 putaran, tidak ada satupun yang doa dia baca. Saya ulangi, tidak ada satupun doa yang dia baca ketika tawaf karena nggak bisa baca. Tawafnya sah nggak?
Tawafnya sah nggak? Yang bilang sah nunjuk. 2, 3, 4, 5. Yang kagak bilang sah nunjuk. Lah kagak berani juga. Hah? Ya. Jadi kalau ada jamaah tawaf 7 kali putaran, tidak ada satupun doa yang dia baca, tawafnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Kata siapa? Tadi kagak nunjuk. Ya. Jadi ketika ada jamaah yang tawaf tidak ada satupun doa yang dia baca, maka tawafnya sah. Sah. Ya. Jadi mak-mak, bapak-bapak, kalau tawaf nggak ada yang dibaca sama sekali, jangan takut. Jangan khawatir, sah. Yang penting jangan kentut. Awas besok kalau lagi tawaf, subhanallah pret, walhamdulillah pret. Ya. Kalau ada besok jamaah lagi tawaf terus dia kentut, laporan buru-buru sama kepala rombongan. Guru salamun, saya kentut. Ya. Maka enggak boleh dilanjutin tawafnya. Kalau dilanjutin tawafnya enggak sah. Kalau tawafnya enggak sah, habis tawaf sa'i, maka sa'inya enggak sah. Kalau tawafnya sa'inya enggak sah, otomatis hajinya enggak sah. Gara-gara ya, maka jangan malu besok ya, terutama yang sudah tergabung dalam KBIH. Kalau ada jamaah yang lagi tawaf batal, segera laporan sama pembimbing biar dianterin wudunya. Makanya kalau mau tawaf besok, ini mulut jangan main isi apa baik. Sambal masuk, ya, goreng garam masuk, daging masuk. Pas mau berangkat lebak, ya kan? Akhirnya pas tawaf, pret. Nah itu hati-hati ya. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Bacaan doa di dalam tawaf dan di dalam sa'i sunnah. Dibaca bagus. Enggak dibaca abongan. Jauh-jauh dari Babelan haji cuma muter doang. Ya. Makanya paling tidak Bapak Ibu sekalian ada 2 sunnah yang Bapak Ibu baca ketika tawaf. Yang pertama tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tuh. Kalau kata orang Babelan, ilokan, emang segitu kagak bisa. Ya, besok belajar itu ya, 2 doa tadi itu ya, tasbih sama rabbana atina fid dunya hasan. Oke Bapak Ibu sekalian, tolong selama bersama saya sampai zuhur jangan ada yang tidur ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena manasik ini penting buat Bapak Ibu, dibekali ilmu. Kalau ibu ibadah kagak ada ilmunya, maka ibadahnya boro-boro mabrur. Boro-boro mabrur, sah aja enggak. Maka yang paling penting cari ilmunya. Ya, karena pembimbing saya, beliau ini punya keterbatasan memegang, keterbatasan melihat. Jadi sah dan tidaknya ibadah seseorang adalah tergantung dirinya masing-masing. Makanya harus dibekali ilmu. Makanya ketika manasik jangan sampai kagak hadir. Kalaupun hadir jangan apa? Ya, perhatikan. Ini penting semua. Udah ketemu Bang? Oke. Siap ya Bapak Ibu sekalian? Materi kita tentang apa? Tentang selama Bapak Ibu berada di perjalanan, terutama di pesawat. Di antaranya sholat. Ini banyak banget nih ya.
ketika Bapak Ibu nanti menemui waktu sholat di penerbangan, jangan bilang begini, udah ini celana saya pada kena najis, belum salin dari kemarin, atau pipisnya dalam pesawat nggak bisa, nenek pipis belum nyampe pesawat krewer ya, akhirnya karena bajunya najis dia putusin gini, udah saya nggak sholat ntar aja saya udah nyampe di kodok. Banyak yang begitu tuh. Jangan sampai nggak sholat lah, orang mau haji nggak sholat. Sholat paling pertama ditanya oleh Allah ketika kita mati bukan hajinya, tapi sholatnya. Maka ketika Bapak Ibu dalam perjalanan menuju ke Mekah atau ke Madinah bagi gelombang pertama, maka sholat jangan sampai ditinggalkan. Saya mau tanya nih, kalau kondisi kayak tadi nih, ini najis ya, baju dari kemarin dari asrama haji belum salin, terus waktu sholatnya udah tiba di pesawat, sholat enggak? Sholat apa? Kan bajunya najis. Orang sholat itu 3 yang harus suci: badan kita, punya wudhu, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Ada yang bisa jawab? Sholat apa? Hah? Jangan bilang saya nggak sholat karena sebentar saya kodok aja, nggak bisa. Jadi kalau nanti kondisi Bapak Ibu kayak gitu, kalaupun ibu bapak nanti kodok pas Bapak Ibu sampai di darat, maka tetap Bapak Ibu berdosa karena meninggalkan sholat. Agar tidak berdosa, ya, agar tidak berdosa, denger ini. Sholatlah sholat lihurmatil wakti. Saya ulangi, sholatnya sholat lihurmatil wakti, menghormati datangnya waktu sholat. Kalau Bapak Ibu sholatnya lihurmatil wakti, tidak perlu berwudu, tidak perlu bertayamum, tidak perlu harus suci, pokoknya sholat. Ya, kalau udah sholat lihurmatil wakti, nanti nyampe di daratan di kodok tidak berdosa. Tapi kalau dia nggak sholat, walaupun di kodok tetap berdosa. Ya, maka contoh, Bapak Ibu sholat subuh di pesawat, usolli fardhas subhi rak'ataini lihurmatil wakti lillahi ta'ala. Jadi disebut tuh lihurmatil waktinya. Kalau bahasa Indonesianya, saya sholat subuh 2 rakaat karena menghormati waktu lillahi ta'ala. Ya, mak, ngantuk rumahnya ya. Nggak boleh ngantuk ya, nggak boleh ngantuk. Soalnya ini bekal buat Bapak Ibu sholat. Jadi tahu kan? Jadi ketika nanti di perjalanan, di pesawat, atau di mobil bus, ya, atau dalam perjalanan di mana aja, kondisi kita kurang bersih, maka sholatlah lihurmatil wakti. Bahkan kata ulama, lebih bagus sholat lihurmatil wakti daripada Bapak Ibu tayamum di dalam pesawat. Ya, maka nggak usah tayamum, nggak usah berwudu, langsung sholat aja. Nanti sampai di lokasi, sampai kita di daratan, ibu sudah fresh, udah mandi, udah salin, pakai baju, sholat ke Madinah atau sholat ke Mekah, itu ganti. Paham? Oke. Siap. Kenapa Bu? Niatnya. Iya, niatnya. Usolli fardhas subhi rak'ataini lihurmatil wakti lillahi ta'ala. Ya. Kan suruh tayamum juga nggak bisa. Ya, nenek-nenek diajari tayamum, hari ini jangan pulang lupa. Sampai mau praktek tayamum. Mana nenek-nenek? Sini, yang nunjuk doang. Tadi aja kagak berani. Sini maju. Tuh.
Sini maju, tadi nunjuk. Ngapain nunjuk? Oh, nenek-nenek nunjuknya. Mau saya ajarin tayamum nggak? Saya ajarin, tapi nggak suruh baca, nggak. Ayo. Siapa yang mau? Maju, Bu. Maju, Bu. Dam, turun itu kameranya. Ya maaf. Deketin, Bu, deketin. Itu bacanya sama seperti kita sholat subuh gitu. Cuman ditambahin kata lihurmatil wakti. Sama, gerakannya semua sama. Mikrofon deketin. Jadi sholatnya sama, cuman niatnya doang yang berbeda. Ya, baca-bacaannya berarti Sama, sama. semua bacaannya. Ya, cuman sholatnya di duduk di pesawat. Kalau pesawatnya Saudi, kita nih Saudi pesawatnya ya. Di buntut pesawat itu ada musola. Kalau duduk di pesawat rada kurang bisa, ibu ke belakang aja, ke buntut, jalan. Ya, nanti ada musola, sholat di situ. Pokoknya pesawat Saudi itu ada musolanya. Ya, kalau sholat duduknya nggak bisa, gerakannya karena nggak biasa, lupa, gitu kan? Maka dari kursi ibu duduk berangkat ke sana. Tapi kudu gantian karena orang sepesawat banyak. Ya, oke. Ayo lagi ditanya. Oke, siap. Kita siap ya, bahas dulu satu-satu. Masukin, terusin. Jalanin. Oke. Sebelum kita masuk ke bagian tayamumnya, kita prologin dulu berkaitan dengan keselamatan penerbangan sesuai dengan tema ya. Yang pertama, selama di pesawat jamaah haji agar mematuhi satu petunjuk yang disampaikan kabin atau petugas kloter. Ibu, bapak, tolong kalau pesawat baru mulai mau naik, jangan ada yang bergerak, jangan ribut ke toilet, jangan, duduk aja, pasang sabuknya. Nanti kalau pesawat udah di tengah-tengah, baru ibu silakan ke toilet. Ya, pokoknya kalau pesawat belum terbang, jangan beranjak lalu lalang di dalam pesawat. Kemudian simpan tas tentengan di tempat yang telah ditentukan di kabin. Jadi tas itu buat kita ada 3. Tas ada 3, ya. Mungkin yang KB Atakwa belum dapat tas, jadi belum tahu. Tas itu ada 3, 1 tas besar, 2 tas kabin, 3 tas selempang. Kayak ini nih. Maaf ya Bu ya. Nanti ibu dapat tas selempang kayak gini 1, kecil. Ini isinya khusus buat paspor sama dokumen penting. Ya, diantaranya ATM, nanti buku sehat, kemudian ada obat-obatan selama perjalanan. Ini tas yang kecil, jangan diisi apa baik. Pesor, ayam goreng, bolu, ya. Kalau dari anak ditentengin nih, mah pesor ntar mah bawa ya, masukin sini. Jangan, karena di sini nanti ada satu tempat buat khusus paspor. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau paspor bapak ibu nanti jatuh atau hilang, maka kagak bisa masuk ke Saudi atau nggak bisa pulang. Jadi paspor itu umur bapak ibu, ya, nyawa, jangan sampai hilang. Oke. Nanti tas yang kabinnya ditaruh di atas, diatur nanti ya. Duduk tenang, gunakan sabuk pengaman, jangan berjalan hilir mudik, ya kan? Selama dalam perjalanan kecuali ada keperluan ke toilet, ya nggak apa-apa. Oke. Kemudian selama perjalanan tidak perkenan merokok dan mengaktifkan HP. Ya, terutama merokok dah. Kemudian memperbanyak zikir, doa, serta membaca ayat Al-Quran. Maka di tas yang kecil, yang kabin itu tadi, bawa Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, bawa Majmu' Syarif. Kalau nggak bisa Majmu' Syarif, baca yang di HP. Kalau enggak, baca sholawat. Kalau enggak, baca istighfar. Pokoknya pegang tasbih, terutama tasbih yang berangka. Ya, nanti bapak ibu ketika naik terbang, baca sholawat sampai di Jeddah itu berapa ribu sholawat yang dibaca? Atau baca kulhu.
Ya, selama perjalanan. Kalau nanti ngantuk, tidur aja, nggak apa-apa. Oke. Perhatikan tata cara penggunaan WC. Hati-hati dalam menggunakan air, jangan sampai tercecet lantai pesawat karena bisa membahayakan keselamatan. Nih orang kita, ada gak yang di rumahnya nggak ada WC duduk? Nah, besok latihan ke mall ya. Latihan ke mall cuma numpang apa? Berak doang di mall. Kalau nggak biasa nih, nggak biasa ke WC duduk, Bu ya, jangan ditaikin WC-nya. Ya, kakinya ditaikin, dia nongkrong di atas WC duduk. Berbahaya. Satu, kalau kaki Bapak Ibu masuk ke dalam WC, sampai mau nolongin. Ya. Mana udah campur sama tai lagi itu di dalam. Ya, maka jangan. Yang kedua, takutnya ada WC-nya udah tua, terbelah dua. Lah, pantatnya habis boros pisan. Ya. Makanya belajar untuk menggunakan WC duduk ya. Yang kedua, Bapak Ibu nanti pas masuk ke toilet, lihat, ini kita depan toilet nih ya. Kalau depan toilet pintunya ada lampu merah, pintunya lampu merah, berarti di dalam toilet ada orang. Jangan tok tok tok, cepet, gua pengen berak, siapa sih ini ya? Lah ada orangnya. Ya, jangan main masuk aja. Nanti kalau depan pintu toiletnya berwarna hijau, berarti kosong. Tinggal didorong. Nanti kalau Bapak Ibu udah masuk ke dalam, diselok lagi, sret gitu. Diselok aja, krek, dikunci. Kenapa kalau dikunci? Di depannya lampunya merah. Tapi kalau Ibu nggak selok, nggak dikunci, maka lampunya hijau. Jangan heran nanti kalau ada orang masuk ke situ, Ibu lagi telanjang. Ya, karena di luarnya apa? Hijau. Terus sebelum masuk, sebelum ngapa-ngapain, belum buka baju, belum buka celana, pencet tuh. Mana yang perlu saya pencet? Mana siramannya? Jangan habis pipis, habis BAB kagak dipencet. Nah, kesian yang belakang antar. Ya. Nah, nanti kalau nggak bisa, minta ajarin sama pembimbing. Ya, guru ajarin sampai saya mau ke toilet. Nanti bener nih, ini buat cebok, ini buat nyiram, ini buat sabunnya. Nah, ada semua lengkap di situ. Oke. Next, apabila akan buang air besar kecil ke kamar dan WC dengan duduk, cara duduk di atas toilet untuk mensucikan dan menggunakan tisu. Ya, setelah tisu dibasahi dengan air keran tersedia, apabila masih ragu dengan meminta tolong kepada petugas pesawat. Jadi ceboknya pakai apa? Tisu. Ya, maka boleh, nggak apa-apa, nanti dari tas kita ya, Ibu bawa tisu basah biar untuk bisa lebih puas lagi bersihnya. Oke, lanjut. Kemudian tata cara sholat ya. Sholat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan cara jamak dan qashar. Jamak artinya menggabung, qashar artinya mengurangi. Apa yang digabung? Yang 4 sama 4. Berarti zuhur sama asar, asar sama maghrib, asar sama maghrib, maghrib sama isya, zuhur sama asar, maghrib sama, dah cuma 2 tuh, nggak ada digabung sama subuh, nggak ada. Ya, setelah itu yang 4 dikurangi, yang jumlahnya 4 menjadi, itu namanya qashar dan jamak. Oke, next, lanjut. Enggak, terus. Oke. Nah, saya sudah jelaskan qashar dan jamak ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, sholat qashar dan jamak terbagi 2 lagi. Ada yang namanya takdim, sholatnya di depanin. Ada yang namanya takhir, sholatnya di belakangin. Contoh, Ibu pas mau terbang, ini udah zuhur. Ya, katakan mau terbang jam 11 dah ya. Kan mau sholat rada ribet. Berarti ntar Ibu sholatnya di akhir aja, di asar.
Nah, itu namanya jamak takhir. Kalau jamak takhir boleh zohor dulu baru asar, boleh asar dulu baru zohor. Tetapi kalau dia dimajuin asar, sholat asar di waktu zohor, namanya jamak takdim. Kalau jamak takdim, maka zohor dulu baru asar. Jangan dibalik. Bisa dipaham? Ada yang tanya nggak? Ada yang tanya nggak? Jadi apa bedanya jamak takdim sama jamak takhir? Kalau jamak takdim ini zohor sama asar. Sekarang lagi waktu zohor. Sekarang waktu zohor. Maka asarnya kita tarik ke zohor. Nih ya, yang dikerjain apa dulu? Zohor dulu. Kenapa? Karena dia yang punya waktu. Tapi sholat zohornya ada di asar, kita tarik ke belakang. Nama jamak. Salat apa dulu? Asar dulu baru zohor boleh, zohor dulu baru asar juga apa? Nanti jangan berantem gara-gara itu, ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, tata cara tayamum di pesawat bagi yang mau tayamum. Ya, kalau tidak mau tayamum berarti sholat lihurmatil wakti, walaupun kita bersih, ya, walaupun kita bersih. Jadi ada dua sholat yang ibu boleh dengan cara bertayamum, boleh sholat dengan cara lihurmatil wakti, ya, menghormati waktu, tanpa wudhu, tanpa bertayamum. Oke? Tayamum di pesawat dilakukan dengan memilih salah satu. Jadi ada dua cara. Cara pertama, tayamum dengan satu kali tepukan, yaitu menepuk kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandal kursi, lalu kedua telapak tangan diusap ke muka, diusapkan kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke pergelangan punggung dan telapak tangan secara merata dan tidak putus antara usapan dan muka. Coba, siapa yang mau saya praktekin? Aki-aki dah, bapak-bapak dah. Ayo, dipraktekin. Nah nih, Pak, tangannya bisa digulung nggak? Bisa digulung nggak? Oke, siap ya, siap ya. Nih ibu, bapak, berarti dengan cara tayamum ya. Nggak boleh wudhu. Awas, ada yang wudhu di kamar mandi. Ya, jangan sampai lakukan wudhu di kamar mandi, di toilet. Jangan, saya pesen jangan. Pertama banjir, bisa berbahaya buat penerbangan. Yang kedua stok airnya sedikit, ya. Yang ketiga mengganggu orang. Oke, yang pertama, cara pertama nih ya, di depan bapak ibu ada sandaran kursi atau di dinding pesawat, di jendela. Kalau kebetulan duduk ke jendela, nah kalau betul duduk di tengah berarti sandaran kursi. Diusap kursinya, kemudian ditepuk-tepuk, ya, kemudian diusap ke muka sampai rata, dan satu kali. Yang kedua, ambil posisi yang berbeda, katakan di bawahnya, usap lagi itu kursi, tepuk-tepuk, ada dua telapak tangan, ambil yang kanan, taruh di ujung tangan, kemudian tarik, putar ke belakang, ke sikut, sampai sikut, ya, putar ke depan, sampai sini, Ini jangan diusap, karena ini untuk yang sebelah sini. Coba ulangi lagi, ya, ulangi lagi dari ambil satu, tepuk-tepuk, kemudian tempel di ujung, jalanin ke belakang sampai ke sikut, putar sampai ke sini, lakukan di sebelah sini, putar sampai ke depan, Oke. Udah selesai, nggak usah pakai kaki. Besok ada yang tayamum ada kakinya, itu manasiknya ngantuk tuh, ya. Awas, ada yang tayamum pakai kaki. Mau praktek, Mak? Nenek mau praktek nggak? Ada yang mau praktek? Oh, Mak. Mak, 100.000, Mak. Nggak mau 100.000.
200.000 dah, 200.000. Ya, oh 1 juta deh mas, 1 juta. Ya, udah nggak mau, dia nggak mau 1 juta dia. Ya, mayah banget, juta mas, 1 juta. Ya, ibu mau praktek, lagi bengong aja, mau praktek. Ramai udah ngumpet-ngumpet ketemu saya kan. Oke, cara yang kedua, tayamum dengan 2 kali tepukan, yaitu menepuk kedua telapak tangan ke dinding pesawat atau sandaran kursi, lalu kedua telapak tangan itu disampaikan ke muka, ditepukkan kembali ke tepukan pertama, lalu mengusapkan kedua telapak tangan dari ujung jari sampai ke sikut. Nah ini yang tadi tuh barusan cara kedua. Ya, cara pertama sama, diambil, ditepuk, diusap muka, diambil lagi, ditepuk sampai sini doang, sampai sikut doang, gitu doang udah. Ya, nggak sampai sini nggak? Makanya sini praktekin, mana ya? Mama dah, yang nggak usah dibuka tangannya. Mak sini mak, ayo mak, ayo maju, ayo, cepet. Sakit kakinya? Nggak ada. Ini kan nggak perlu dibuka tangannya. Ya, coba mana? Soalnya kan nanti kalau ada jamaah yang bajunya rada susah dibuka, apalagi kagak berkancing, ada rada ribet. Makanya dikasih cara yang pertama, ngusapnya sampai sini doang, kluk, udah. Ntar satu lagi sini, kluk, udah. Nggak perlu digulung. Lepas. Kalau dia sampai sini. Nah, gitu mak. Cuma 1 jutanya udah nggak jadi mak, nggak hilang. Ya, sini mak. Ya, ini kayaknya dari Pondok Soga ya. Nurul Huda. Oh, Nurul Huda. Oh, iya, tetangga lupa. Aduh. Coba mak praktek. 1 ke sandaran kursi, usap kursinya. Kursinya usap. Nah, ini kan kursi, ini mak, belakang saya itu kursi dah kursi. Ayo, usap mak. Ayo, sini satu lagi mak. Jadi kursi mak, jadi kursi. Ayo sini jadi kursi. Romanannya malas banget ya. Ya, biasa aja mak, nggak usah merengut. Hadap sono mak, hadap sono. Nah, ini kursinya lembek. Ya. Pasang mak, pasang. Oke, tempel. Oh, nggak sono mak, di sini nggak sono mak. Biar orang kelihatan, yang dari sono kelihatan. Nah, gitu. Oke, siap. Tempel kursi. Kursi diem, nggak sono. Kursi nengok. Ya, tempel, tepuk-tepuk mak. Oke. Kemudian tepuk-tepuk ini, usap ke muka. Nah, kacamatanya bukan ntar. Ya, oke. Ambil lagi posisi bawah. Oke, tepuk-tepuk lagi. Cara yang kedua, pertama sebelah kanan dulu mak. Kanan mana kanan? Tangan kanan. Op. Jadi ini nggak perlu digulung. Ya, tangannya nggak perlu digulung. Nah, kemudian yang sebelah sini pindah ke sini. Nah, nggak pakai kuping, kagak pakai kaki. Cukup. Nah, bisa mak? Bisa. Oke, hari ini ditanya, mak, kalau maju ke depan tuh masuk ke YouTube ya, mak itu mak gua tuh ya gitu, tapi mak senyum. Nah gitu ya kan. Oke, lanjut. Ada yang ditanya sebatas itu cukup? Bapak-bapak paham? Oke. Sini pak, nggak kedengeran soalnya. Ada salah. Tadi terkait dengan sholat menghormati waktu. Pada saat nanti sudah mendarat, apa satu keharusan untuk dikodok, atau kalaupun enggak juga nggak apa-apa? Itu aja. Siapa ya? Ya. Baik. Persiapan zuhur kan? Mau zuhur jam berapa? Ya. Oke. Siap. Udah 1 jam belum? Belum. Jadi pertanyaan Bapak tadi, kalau nanti udah nyampe di darat, 1, tidak mesti buru-buru diganti. Nunggu Bapak sehat, fit, fresh.
nggak buru-buru diganti, nggak apa-apa. Yang penting diganti sesuai yang tadi selama perjalanan. Yang kedua, tidak boleh tidak diganti. Kalau nggak diganti berarti belum sholat. Kan tadi sholatnya cuma ngormatin doang. Ya, kecuali sholat yang pakai tayamum, dia nggak perlu diganti lagi karena dia udah sholat. Nah, niatnya yang tayamum, niat sholat seperti biasa, nggak ada kata lihurmatil waktu, nggak ada. Oke, jadi gantinya nggak buru-buru. Ada lagi tanya? Waktunya udah mau habis soalnya. Oke, lanjut ya. Terus, sholat di pesawat. Sholat dalam pesawat, hukum sholat pesawat terbagi dua. Pendapat pertama mengatakan tidak sah sholat di pesawat yang sedang terbang. Tidak sah sholat dalam pesawat yang sedang terbang. Ya, kenapa? Satu, sulit mendapatkan tersedianya air untuk wudhu maupun debu, sulit. Ya. Yang kedua, sholatnya nggak nempak ke bumi karena dia ngegantung. Kalau ibu sholat di atas dipan atau di lantai 2, dia kakinya masih nepak ke bumi. Itu menyebabkan sholat di pesawat nggak sah. Makanya saya bilang tadi, daripada bapak pusing-pusing tayamum ama yang macam-macam, udah sholat aja lihurmatil waktu, beres. Ya, yang penting nanti pembimbing, bapak ibu udah waktunya sholat ya. Sholat apa guru? Johor sama asar. Gimana niatnya? Lihat di bukunya, halaman sekian, halaman sekian. Yang penting pembimbing ngasih tahu, mak sholat ya Johor sama asar. Baik lagi kursi yang lain, bu sholat ya Johor sama asar. Karena orang ke dalam pesawat dia keasikan, bisa aja tidur. Maka kita sebagai pembimbing itu jalan menyelusuri lorong-lorong gang pesawat tadi untuk ngasih tahu waktunya sholat. Ya, yang aman itu sholat lihurmatil waktu. Oke. Yang kedua, sholat di pesawat itu sah, sah ya. Kenapa? Karena kewajiban sholat dibebani sesuai dengan ketentuan waktu di mana saja, sesuai dengan ayatnya. Keadaan darurat tidak menghilangkan kewajiban sholat. Ya, maka kapanpun dimanapun tetap sholat. Nah, bapak ibu boleh pakai salah satunya. Mau bilang pesawat itu nggak sah, nggak apa-apa. Yang penting sholat lihurmatil waktu. Ya, jangan sampai yang kedua kagak sholat, yang cara pertama juga kagak. Nah ini berbahaya. Ya, jadi cara pertama tetap sholat, tapi sholatnya lihurmatil waktu. Oke, next. Oke, cara sholat di dalam pesawat. Ini kita duduk nih, Bu ya, duduk gini. Ya, duduk di atas kursi pesawat seperti posisi biasa dengan melipatkan kedua kaki dalam posisi miring atau tawarruk. Ditaikin boleh. Ya, gitu. Kaki di dalam pesawat ketika duduk. Ataupun kiblatnya udah terserah dia arah mana tuh pesawatnya. Enggak nyari kiblat. Ya. Yang ketiga, melaksanakan seluruh gerakan sholat semuanya dengan isyarat. Allahu Akbar. Kan duduk nih, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lebih pendek lagi karena kita lagi nyium apa? Sujud. Begitu. Ya. Oke, next. Ada yang ditanya? Ya. Maju Pak, mikrofonnya. Ada lagi materinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya mau tanyakan, dikarenakan kalau kita mayoritas pada jamaah kita ini tua, untuk niat sholat di atas pesawat apakah boleh dengan bahasa Indonesia atau dengan niat bahasa Arab? Ya.
Niat itu yang penting di sini, bukan di sini. Ya. Niat sholat kek, niat haji kek, mau niat umroh kek, ada di sini. Bukan di sini. Ya. Di sini sunnah. Tapi di sini wajib. Umpamanya begini. Sebelum sholat kan bisa kita begini. Sholli fardhu zuhri arba rakaatin adaan lillahi ta'ala. Allah. Nah, Allah Akbar itu di situ. Apa kita bilang? Saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh? Ya, boleh. Gak apa-apa. Bisa gitu, Mak? Bisa. Cakep berarti. Ya. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi? Masih ada waktu? Tuh, masih ada. Oke, sini Mak. Biar pertanyaan Mak itu bisa didengar oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat di hurmatil waktu bisa dijamak apa satu-satu? Ustaz? Bisa. Dijamak. Dijamak bisa. Dijamak bisa. Gak apa-apa. Ya, emang udah waktunya dijamak. Kenapa? Karena perjalanannya jauh. Ya. Saya itu kalau terbang selalu sholatnya li hurmatil waktu. Ya, karena kita udah nggak perlu tayamum, nggak perlu berwudu, nggak perlu geser badan. Ya, langsung dijamak boleh. Oke, ada lagi? Ya, sini Pak. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada 2 pertanyaan Ustaz. Baik. Tadi sehubungan dengan tawaf, doa pada waktu tawaf. Itu boleh nggak pakai bahasa Indonesia atau mungkin doanya di hati? Terus yang kedua, pada waktu kita pakai ihram, boleh nggak kita pakai ikat pinggang? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Halaman berapa Dang yang tadi sunah-sunah toh? Yang itu di buku itu isinya. Sunah-sunah toh. Cari situ anunya. PowerPoint-nya. Oke. Ya. Saya jawab, tapi nanti ada teks bukunya. Ya. Tawaf pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Ya. Nanti Bapak Ibu, tadi saya tanya, tadi bacaan doa zikir ketika tawaf hukumnya apa? Sunnah. Baca boleh, enggak baca juga boleh. Kagak baca aja boleh. Ya. Muter 7 putaran, enggak ada yang dia baca doanya, boleh. Bukan abohongan. Jauh-jauh haji mahal-mahal muter doang. Ya. Nanti Bapak Ibu dapat buku doa. Setiap Bapak Ibu muter, maka baca putarannya. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, Bapak baca terjemahannya. Sehingga ketika tawaf khusyuk, konsentrasi. Nah, saya pesen ya, kalau lagi tawaf, 1, punya wudu. 2, jangan ngobrol, jangan kongkok. 3, jangan main HP, jangan foto-foto, jangan selfie, jangan video call. Ibu sedang tawaf, ya. Tuh, nanti ketika mulai tawaf baca aja sesuai yang kita putaran pertama, apa-apa baca, putaran kedua baca. Baca terjemahannya boleh, nggak apa-apa, karena isinya doa. Baca Quran pun boleh. Ibu mau hatamin Quran nih, hataminnya sambil tawaf, nggak apa-apa, boleh. Ketemu, oke. Sunnah tawafnya. Terus ada lagi nggak bawahnya? Bawahnya lagi nggak? Nggak ada. Atasnya?
Tadi sudah ada apa yang ditanya? Itu yang ditanya apa? Oke, sunah-sunah ihram. Oke. Pelan-pelan. Oke. Ya, nih Bapak Ibu, sedikit ini saya kasih bocoran ya. Ketika Bapak Ibu berihram, ada sunnahnya yang harus dilakukan. Tapi kalau nggak sempat melakukan, jangan jadi masalah. Kalau nggak sempat melakukan, jangan jadi masalah. Satu, mandi sunat ihram. Ternyata belum mandi, itu udah keburu berangkat. Ustaz, saya belum mandi nih, gimana ya? Udah nggak apa-apa, nyantai aja, lanjut perjalanan. Ya. Yang kedua, berdandan, bersolek boleh, tapi sebelum ihram. Kalau udah sesudah niat, kalau habis niat, maka dilarang bersolek. Pakai bedak ya, pokoknya dandan tuh awas. Kalau ada nanti pakai ihram dandan, siap-siap bayar dam. Ya. Kemudian memotong kuku, merapikan jenggot, mencukur rambut, mencukur rambut ketiak dan rambut kemaluan. Ketiak, kuku itu dipotong sebelum berniat ihram, maka hukumnya apa? Sunnah. Kemudian memakaikan ihram yang berwarna putih, salat sunnat ihram 2 rakaat. Nah, itu sunnahnya. Next, terus. Buat laki-laki dilarang nih. Ingat, ini udah sampai belum pembahasan ini? Belum. Ketika sudah niat, maka berlaku larangan ihramnya. Buat laki-laki dilarang apa? Memakai pakaian bertangkup atau pakaian yang antar ujung kain dimasukkan secara permanen, seperti celana atau baju, baik dengan cara dijahit, diikat, direkatkan atau cara lain. Ya, jadi kain ihramnya